Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Wong Tani. Gimana kabar sahabat muda bertani? Semoga selalu sehat. Sehat orangnya, sehat pula tanamannya. Mohon maaf untuk kawan-kawan ataupun sahabat muda bertani. Pemuda bertani selama ini memang lagi off atau jarang review tentang tanaman, baik itu pestisida, sidak lahan, karena untuk di daerah Pemuda Bertani saat ini belum memulai masuk musim tanam, baik itu tanam padi maupun tanam palawija. Untuk saat ini di daerah Pemuda Bertani lagi musim panen tanaman jagung, dan untuk harga alhamdulillah untuk di daerah Pemuda Bertani harga jagung itu relatif stabil atau memang memuaskan bagi para petani. Kita sebagai petani harus bisa membaca peluang, jangan hanya terfokus saja untuk bertani. Ya, kita bisa melakukan usaha-usaha yang lainnya atau melakukan pekerjaan yang lainnya, bisa dengan beternak, usaha, ataupun bekerja ke perusahaan yang memang skill itu ada di dalam diri kita. Tujuannya apa? Agar itu bisa menambah penghasilan bagi kita. Kalau penghasilan kita bertambah dari segi manapun atau dari posisi manapun, dari arah manapun, dari pertanian maupun dari usaha, dari ternak ataupun dari pekerjaan yang lain, itu akan menambah omset atau pendapatan kita. Kalau pendapatan kita bertambah, secara otomatis itu juga akan meningkatkan kesejahteraan kita sebagai petani. Dan selain pemuda bertani ini juga bertani, juga beternak sapi, juga bekerja ikut perusahaan yaitu DPT Bahtera Abadi Gas yang berkecimpung di dalam dunia gas, baik itu LNG maupun CNG. Dan saat ini Pemuda Bertani lagi santai, kita akan mencoba apa saja kegiatan pemuda bertani. Selain bertani, kita akan melihat usaha pemuda bertani. Usaha ini dikelola oleh istri, yaitu toko. Ini menyediakan segala macam jenis kebutuhan, baik itu peralatan sekolah, toko-toko pertanian, aksesoris, baju, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya ini ya agar menambah pendapatan atau omset kita tidak hanya sebagai petani saja. Ini semoga bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan atau sahabat-sahabat muda bertani. Nah, toko pemuda bertani ini alhamdulillah sudah lama berdiri dan dikelola oleh istri. Ini tepatnya berada di Duku Tapen, Desa Sidoarjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Dan toko ini bisa dilihat di Google Map dengan nama toko Cantik Zara. Ini kita juga jual pulsa, seperti jual boneka, jual baju, jual sandal, jual tas. Kita juga menyediakan, ini adalah seperti parfum, seperti untuk semir, kecantikan, tas-tas kita juga menyediakan. Tujuannya apa? Kalau kita jual kayak gini adalah untuk menambah omset kita sebagai petani. Kita coba lihat apa saja yang ada di toko pemuda bertani ini. Ini bukan apa, kita ini sama berbagi. Kalau kita mengandalkan dari segi bertani, kalau memang lahan kita luas ya nggak apa-apa. Kalau di pertanian, petani-petani yang seperti palawija atau apapun, itu memang bisa memberikan hasil yang bagus. Apalagi saat ini untuk pemerintah memang menggalakkan tentang pertanian agar kita ini bisa swasembada pertanian, baik itu beras ataupun kebutuhan palawija yang lain. Ini sebagian sini, ini memang 2 pintu. Nah, yang ini untuk obat-obat pertanian. Kalau yang ini untuk rokok, ini untuk konter, juga ini untuk jajan-jajan. Ini mainan anak-anak kita juga sediakan. Nah, ini untuk oli, ini onderdil sepeda motor dan lain sebagainya. Emang harus kita perlukan atau apa saja yang dibutuhkan untuk di daerah kita.
Itulah kegiatan pemuda bertani. Selain bertani juga ada usaha kecil-kecilan di rumah, juga beternak. Jadi kita sebagai petani juga harus kreatif. Kreatif dalam arti bisa memanfaatkan peluang yang ada di daerah kita. Jadi ada pertanyaan, usaha apa yang bagus buat kita? Ya harus kita sendiri yang tahu apa kebutuhan atau apa saja yang diperlukan yang ada di daerah kita. Karena di daerah pemuda bertani mungkin dengan di daerah kawan-kawan pemuda bertani itu berbeda. Jadi kita harus bisa membaca peluang. Dan kita juga sebagai petani, kita harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu tentang pengetahuan, khususnya ini untuk pestisida dan masalah cara tanam yang baik, dan juga masalah perkembangan-perkembangan, yaitu program-program pemerintah. Kita harus mengikuti. Dan bagaimana cara agar kita tahu jenis-jenis pestisida yang baru atau yang baik untuk tanaman kita, atau program-program pemerintah, yaitu melalui dengan media massa ya, seperti ini, seperti YouTube, ataupun bisa kita cari di Google. Kalau memang kita tidak tahu, apapun yang diketik di Google pasti kita akan tahu. Kita bisa belajar. Kalau memang itu kita anggap baik ya kita ambil manfaatnya. Kalau memang cocok buat di daerah kita ya kita ambil manfaatnya. Tidak ada salahnya, itu kita belajar. Kita pokoknya sama-sama belajar. Pemuda bertani pun juga belajar. Belajar dalam hal untuk agar menjadi lebih baik. Kunci sukses sebagai apapun, yang pertama memang kita harus ulet. Karena setiap apapun yang kita lakukan itu pasti ada plus dan minusnya. Tapi kita harus bisa memilah apa itu baiknya dan apa buruknya. Kalau memang banyak baiknya ya kita maju terus. Kita tidak usah hiraukan apa kata orang lain. Karena kesuksesan itu ada di dalam diri kita dan usaha kita. Kapan-kapan kita akan lanjut apa saja kegiatan muda bertani atau budidaya lahan. Mungkin juga kita akan mereview apa sih pekerjaan muda bertani di PT Bahtera Badigas ya. Nanti kita akan lihat, bisa kita review sama kawan-kawan muda bertani. Dukung terus channel Muda Bertani agar channel ini bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.